Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati, paling utamanya sedekah. Yang mana sedekah itu di antara artinya itu pemberian seseorang kepada orang lain yang mana bermanfaat untuk orang lain tersebut. Dan itu di dalam keterangan-keterangan hadis tidak selalu harus diartikan dengan materi, dengan benda. Bisa dengan doa, bisa dengan nasihat, bisa dengan semua kebaikan yang dibuat. Itu adalah bagian dari memberikan manfaat kepada orang lain. Selepas dia dapat memberikan manfaat pada orang lain, dia sendiri dapat pahalanya. Afdhalus shadaqati, paling utamanya sedekah. Islahu dzatil bain, adalah mendamaikan dzatil bain, orang yang punya pertengkaran, 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu semuanya masuk dalam dzatil bain. Mendamaikan pertengkaran. Begitu pentingnya persatuan. Itu banyak hadis menerangkan bahwa persatuan itu di dalam komunitas muslim sangat-sangat dihargai dengan harga melebihi nyawanya orang Islam itu sendiri. Kalau kalian melihat orang Islam bersatu, kemudian datang orang yang memecah belah persatuan itu, siapa saja dia, bunuhlah. Kurang lebih darinya hadis begitu itu. Nanti ada penafsiran-penafsiran. Maksudnya dia ini gak usah digubris, dihentikan dari membuat keonaran itu. Karena pertimbangannya mati 1 orang itu lebih baik daripada orang Islam pecah yang mati bisa ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan lebih dari itu. Orang itu operasi potong anggota tubuh sayang, tetapi kalau nggak dipotong kemudian rusak yang lain, ya terpaksa dipotong karena darurat, bukan karena tidak sayang. Saking sayangnya kepada yang lebih manfaat, maka itu perlu dipotong. Ada orang tangannya kejepit, nggak bisa dilepas, jarinya kejepit nggak bisa dilepas. Kalau dibiarkan tangannya pun ikut rusak, ya jarinya yang kejepit itu dipotong aja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama, setiap ruas-ruas, setiap persendian, minan nasi, dari manusia, alaihi, wajib atas setiap manusia, alaihi, wajib atas setiap persendian, shadaqatun, shadaqah, kulla yaumin, setiap hari. Di persendian kita ini kurang lebih dihitung oleh sebagian ulama jumlahnya 360-an. Yaitu setiap persendian itu, persendian di jari, persendian di kaki, persendian di lengan, persendian di tangan, di leher, itu kita punya kewajiban untuk bersedekah kepadanya. Tatlu'u, yang terbit fihi, dalam hari itu, asyamsu, matahari. Nah itu caranya bagaimana? Maka beliau memberikan gambaran bahwa sedekah itu berbagai macam warnanya, jenisnya. Ya'dilu, dia berbuat adil,
Baina tsnaini antara dua orang shadaqatun adalah merupakan sedekah, baginya adil, menghukuminya adil, perhatiannya adil, nah seterusnya. Ya'dilu bainal itsnain di antara artinya. Wa yu'inu dan dia wa yu'inu rajula dan dia membantu ar-rajula seorang laki-laki fi dabati dalam kendaraannya, ikut nuntun, apa ikut nyarikan rumput atau ikut megangin dan sebagainya. Maka di antara gambarannya fayahmiluhu, maka dia menunggangkan laki-laki alaiha atas tunggangannya. Namanya tunggangan zaman dulu itu adalah hewan-hewan ikut membantu dia biar naik ke kendaraannya. Itu di antara maksudnya fayahmiluhu alaiha, atau maksudnya dia punya kendaraan, ketemu orang maka dia memboncengkan. Wa yu'inu rajula dan dia bantu orang lain fi dabati dalam kendaraan laki-laki yang mau bantu itu. Fayahmiluhu maka dia menunggangkan ar-rajul lain alaiha atas tunggangan dia. Au yarfa'u atau dia mengangkat lahu untuk laki-laki lain alaiha atas kendaraannya mata'ahu barang-barangnya. Ya, barang kamu tak bawakan, dibawakan di kendaraannya. Shadaqatun merupakan yang diterangkan tadi adalah merupakan sedekah. Dan aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu itu juga bisa berarti yang lebih luas. Orang mau ngangkat barangnya ke kendaraannya keberatan, kita ikut ngangkat. Nah, kadang-kadang kita ini kurang perhatian, ada orang naik tanjakan nggak mampu, malah kita lihat di video malahnya. Ya, lihat orang itu mau ambruk di video ini laku nanti lah dunia. Ya, memang zamannya itu sekarang kalau kita nggak hati-hati zaman edan bareng. Temannya tabrakan di video, temannya kegencet pintu di video, temannya terbakar di video, temannya sekarat di video, bukan ditolong. Maka orang itu jangan ikut zaman, ikut ridhonya Allah. Kalau ikut zaman ya repot. Kalau pas zamannya banyak orang gila, ikut gila. Wal kalimatu thayyibatu dan omongan yang baik shadaqatun merupakan sedekah. Kita ini tinggal buka mulut aja, pilih yang baik lah. Masa sama-sama buka mulutnya kok pilih buruk? Kalau baik jadi sedekah, kalau buruk jadi maksiyah. Wa bi kulli khatwatin dan dengan setiap langkah yamsiha yang dia berjalan dengan setiap langkah itu ila sholati ke menuju salat shadaqatun merupakan sedekah. Langkahnya tambah banyak sedekahnya. Wa yumitul adza dan dia menyingkirkan gangguan anit tariqi dari jalan shadaqatun merupakan sedekah. Ada batu yang bahayakan, ada kulit pisang, ada duri atau ada apa pohon jatuh, dia singkirkan, adalah merupakan sedekah. Dalam sebagian riwayat yang lain, dan itu semua bisa diwakili dengan sholat 2 rakaat waktu duha. Minimalnya kita sholat sunnah 2 rakaat waktu duha itu untuk menunaikan, menyedekahi ruas-ruas yang ada, persendian yang ada di tubuh kita. Maka di antara fadilahnya sholat duha itu adalah menyehatkan badan-badan yang pengen sehat. Orang pengen sehat itu di antaranya adalah dengan sedekah. Untuk kesembuhan dengan sedekah. Nah, di antara bentuknya sedekah itu adalah sholat duha, akhirnya tersedekahi semua, akhirnya tertolak musibah-musibah dari ruas-ruas yang ada di tubuh kita itu, persendian-persendian yang ada di tubuh kita itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya. Qauluhu sabda Nabi ya'dilu bainal itsnain ay yuslihu, dia mendamaikan
bainahuma antara dua orang itu bil adli dengan cara yang adil. Wa kharraja al-Bazzar wa Tabarani bi isnadihima an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan li Abi Ayyub kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang Nabi pernah tinggal di rumah beliau sekian bulan, yang rumahnya tingkat. Di Nabi hijrah ke Madinah itu tinggal di rumah tingkat. Maka kalau ada orang rumahnya tingkat, jangan dibilang bid'ah. Di antara rumah yang dihuni Nabi adalah rumah tingkat. Justru orang kalau belum punya rumah tingkat, nostalgianya dengan Rasulullah masih kurang. Ya toh, burung lengkap. Ya. La ilaha illallah. Jadi kalau orang itu nggak ngaji, perasaannya itu jadi panutannya, akhirnya banyak keliru dalam mandang. Yang sunnah itu rumah adalah tidak tingkat. Ya, ini bagian dari yang dikerjakan Nabi tidak tingkat. Bagiannya lagi tingkat. Ini tidur yang terbaik adalah di bawah. Itu karena bacanya kurang. Padahal di rumahnya Nabi itu ada dipannya, yang Nabi tidurnya di situ, itu di rumahnya Sayyidah Aisyah. Tidur di dipan itu bagian dari yang dikerjakan Nabi hari-hari di rumah beliau. Makanya kamu lihat pondok pakai dipan, pondok modern gak sunnah. Sing gak sunnah ya cangkemmu kuwi ra tau maca. La ilaha illallah. Ilmu itu penting lah, ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Akhirnya orang dengan sebab cahaya tahu ini kerikil, ini batu, ini ulet, ini tahu. Jadi kalau orang nggak ada cahayanya, nggak bisa bedakan ini istri saya apa ketek saya, nah, atau keras saya. Akhirnya istrinya ditendang, keteknya dirangkul. Ala adulluka, maukah aku tunjukkan pada engkau ala tijaratin, atas perdagangan. Di agama itu diungkapkan oleh Nabi sebagai semacam perdagangan. Yang kita cari laba enggak. Hidup ini seperti tempat untuk berdagang. Nah, dagangnya yang pasti untung adalah dengan mengamalkan agama. Namanya pedagang itu enggak mikir ini rumah saya Temboro apa rumah saya Sumatera. Kalau di Sumatera labanya lebih banyak, ya saya akan dagang di Sumatera walaupun saya orang Temboro. Ya, santri itu juga harus pintar. Saya ini adalah pedagang. Kalau di Temboro amalan saya lebih terjaga, untuk apa pulang? Itu namanya baru pedagang yang pintar. Tapi kalau pedagang desa, pokoknya saya orang Temboro, jualan Temboro nggak laku ya tetap di Temboro aja. Itu namanya pedagang yang nggak akan pernah maju. Pedagang terlalu primitif. La ilaha illallah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jadi yang buat panutan jangan perasaan, laba apa tidak. Qala, maka yang mengatakan bala iya, saya pengen ditunjukkan atas dagang itu apa. Qala, Nabi bersabda, sil, sambungkanlah olehmu bainan nasi, antara para manusia, idza tafasadu, kalau mereka saling ngerusak silaturahmi. Kalau mereka sudah saling tengkar, saling tidak akur, sambungkanlah antara orang-orang yang tidak akur. Idza tafasadu, kalau mereka saling rusak-rusakan, kamu yang bagian nyembung-nyembung. Jangan orang sudah rukun-rukun malah kita rusak-rusak. Wa qarrib bainahum, dan dekatkanlah antar para manusia, idza taba'tu, kalau mereka saling menjauh, dekatkan. Lafzul Bazzar, lafadznya Al-Bazzar yang telah disebutkan tadi adalah lafadznya Imam Bazzar. Wa qala Tabarani, ala adulluka, maukah engkau tak tunjukkan ala amalin, atas sebuah amalan yardahullah wa rasuluhu, yang Allah dan Rasulnya meridauinya. Al-haditha, bacalah sampai selesainya hadis. Akhirnya isinya sama seperti yang barusan dibaca. Ini termasuk amalan yang diridhai Allah dan Rasulnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, li Tabarani, punya Imam Tabarani, Nabi Ayyub qala li, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ala adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu ala sadaqatin, atas sedekah yuhibbuhallahu wa rasuluh, yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Tuslihu bainan nas, kamu merukunkan, mendamaikan antar para manusia. Idza tabaghadu, kalau mereka saling benci membenci, wa tafasatu, dan saling rusak merusak. Allah. Wa kharrajal Isbihani bi isnadi an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man aslaha, barang siapa mendamaikan bainan nas, antara para manusia, aslahallah, maka Allah akan memperbaiki amrohu, urusan dia. Ini kalau kita pengen urusan kita ini tertata, di antara usahanya rukunkanlah orang-orang yang sedang enggak rukun itu. Nanti Allah akan memperbaiki kita sebagaimana kita usaha memperbaiki orang lain. Dirinya belum baik, ngapain dakwah, ngajak orang baik, biar saya baik kok. Ini usaha perbaikan, akhirnya datang kemanfaatan perbaikan itu pada kita. Wa atahullah, dan Allah berikan kepada dia bikulli kalimat, dengan setiap kalimat takallama biha, yang dia ngomong biha dengan kalimat itu, kalimat yang untuk mendamaikan orang. Setiap kalimatnya dihitung itqa raqabatin, seperti memerdekakan budak. Wa raja'a, dan dia akan pulang dari merukunkan itu, maghfuran lahu, dalam keadaan diampuni untuknya, amalan taqaddama, yang telah lalu min dzambihi, berusaha dosa dia, perkara taqaddama, yang telah lalu min dzambihi, berupa dosa dia. Jadi orang Islam itu bagaimana dengan saudara muslimnya itu, sikapnya begitu itu. Sikapnya itu memperbaiki, merukunkan, mendekatkan. Akhirnya orang Islam itu jadi semuanya dapat jaminan dari Allah akan diperbaiki urusannya. Kita ini, urusan kita ini banyak yang semrawut, urusan diri, urusan keluarga, urusan muamalat, urusan macam-macam. Nah, caranya bagaimana? Adalah usaha kita, diantaranya yang biar dapat jaminan dari Allah adalah kita usaha merukunkan orang, memperbaiki orang-orang yang sedang jauh, memperbaiki orang yang sedang hubungannya rusak. Akhirnya dapat jaminan dari agama, Allah akan datangkan perbaikan pada dirinya orang yang suka memperbaiki. Maka kita ajarkan ini pada keluarga kita, biar keluarga kita terbaiki, pada teman kita, biar teman kita terbaiki, kepada jamaah kita, biar jamaah kita terbaiki, dengan bergerak perbaikan, ngajak orang itu untuk perbaikan. Menutupi aib dan seterusnya. Kalau yang jamin Allah dan Rasulnya pasti itu, pasti. Maulaya salli wa sallim daiman abad